Di sini Allah katakan Bapak Ibu, surah Al-Maidah ini kalau bicara tentang hukum kita sebentar, hebat nikmat Al-Quran ini Bapak Ibu, nikmat surah Al-Quran ini, itu Allah gambarkan surah 45 ini, kalau mereka bunuh mereka. Kalau kamu dirusak telinganya, dirobek telinganya, robek telinganya. Kalau dirusak matanya, rusak matanya. Itu hukum Al-Quran Bapak Ibu. Tidak ada hukum di dunia ini yang sehebat hukum Al-Quran ini. Ya, itu petunjuk lurus untuk manusia. Ya Allah katakan Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau adalah orang membunuh sekarang. Nah, kalau ada hukum yang ada sekarang ini membunuh, kemudian dia ditahan 20 tahun. Nanti dapat remisi segala macam, tinggal 5 tahun. Yang 20 tahun itu Bapak Ibu yang memberi makannya di sana rakyat. Di antara rakyat itu adalah orang yang terbunuh itu. Dan akhirnya dia bebas. Kemudian nanti dia membunuh lagi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ilallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala Al-Quranil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Nanti kami akan kabarkan kepada kamu apa-apa yang telah kamu lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat ketakwaan. Hadirnya kita di sini itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti janji Allah dalam Al-Quran tadi, Allah akan kabarkan kita yang ada di masjid ini, kita berada di masjid ini. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja ibadah yang kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada anak-anak kami Yahduru Fiyal Sabah yang hadir pada pagi ini, yang kami cintai dan sangat dibanggakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada pagi ini kita lihat sebentar ada dua surat ya dalam Al-Quran ini yang disebut dengan surat Ni'am atau yang dikenal dengan surat nikmat. Di sebanyaknya Al-Quran Bapak Ibu ada dua surat yang disebut dengan surat nikmat. Pertama Bapak Ibu dalam surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl itu berbicara tentang nikmat-nikmat Allah seluruhnya. Ya, mulai dari awal dan ujungnya Bapak Ibu, pangkalnya ya, itu di ayat ke-18 di mana Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kalau kamu hitung nikmat Allah itu, tidak akan dapat kamu menghitung nikmat itu. Jadi dari surah An-Nahl, murad dari awal nanti bisa Ibu baca di rumah, itu bicara tentang nikmat-nikmat Allah. Kemudian surat yang kedua Bapak Ibu, surat kedua dalam Al-Quran yang disebut dengan surat nikmat itu, yaitu surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, diantaranya Bapak Ibu yang hampir ya surah Ar-Rahman itu bercerita tentang nikmat Allah yang ada di dunia ini, kemudian di akhirat nanti, bahkan yang ada di dalam laut. Itu adalah cerita tentang nikmat-nikmat Allah. Dan kemudian Allah pertanyakan nikmat itu. Allah katakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat nama mana lagi yang kamu dustakan? Hampir 31 kali Allah ulang yang demikian. Jadi ada dua surat dalam Al-Quran yang disebut dengan surat nikmat. Yang pertama yaitu surat An-Nahl, kemudian yang kedua surat Ar-Rahman. Bapak Ibu, kita lihat dalam surat An-Nahl ini ya, di awal surat An-Nahl ini sama-sama di ayat kedua, apa nikmat yang Allah sebutkan itu, nikmat terbesar itu apa?
Di sini Allah katakan ya di ayat yang kedua dari surah An-Nahl, wa yunazzilul malaikati birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki. Di sini Allah katakan Bapak Ibu ya, wa yunazzilul malaikati birruh. Ruh itu apa Bapak Ibu ya? Kalau bagi manusia itu ya, ruh itu yang menghidupkan jasad. Tapi ruh yang disebut di sini ini pengertiannya ada Al-Qur'an. Jadi nikmat yang terbesar itu Al-Qur'an Bapak Ibu ya. Ruh akan menghidupkan jasad manusia. Sedangkan Al-Qur'an ya akan menghidupkan rohani manusia. Itu kita lihat Bapak Ibu ya, dalam surat An-Nahl. Sedangkan dalam surat ya Ar-Rahman sama-sama ayat yang kedua. Apa Allah katakan? Alamal Quran, yang kami ngajarkan Al-Quran. Jadi nikmat terbesar itu bagi kita semuanya Bapak Ibu Al-Quran ya. Ar-Rahman, alamal Quran yang kedua, yang mengajarkan Al-Quran. Jadi nikmat itu yang paling hebat itu Bapak Ibu, yaitu Al-Quran, nikmat terbesar itu. Pagi ini kenapa Al-Quran itu nikmat terbesar Bapak Ibu ya? Kenapa Al-Quran itu nikmat terbesar? Kita lihat Bapak Ibu ya, dalam surat Al-Isra ya, Al-Isra ya ayat 9, surat 17 Allah katakan Bapak Ibu ya, itu di mana Allah katakan inna hadzal Qur'an anahyahdillahi ya aqad. Di mana Allah katakan sesungguhnya Al-Quran ini ya, itu adalah pemberian petunjuk kepada jalan yang sangat lurus. Bukan saja jalan yang lurus, saya katakan sangat lurus. Ya, Al-Quran ini sangat lurus Bapak Ibu ya. Itu Allah katakan jalan yang sangat lurus. Bapak Ibu hadirin makullah, kita lihat di dunia ini Bapak Ibu, kita bicara tentang Al-Quran ini, hukum mana yang paling hebat daripada Al-Quran? Tidak ada tandingan di dunia ini hukum-hukum yang dibuat manusia itu yang sehebat Al-Quran Bapak Ibu ya. Sehebat Al-Quran. Di mana misalnya Bapak Ibu, Allah katakan ya dalam surat Al-Maidah ya ayat 45 Bapak Ibu ya. Di mana Allah katakan katabna alaihim fiha anna nafsal bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni wasinina bisinin wal juruha qisasun wa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lahu wa man lam yajkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Di sini Allah katakan Bapak Ibu, surah Al-Maidah ini kalau bicara tentang hukum kita sebentar, hebat nikmat Al-Quran ini Bapak Ibu, nikmat susah Al-Quran ini, itu Allah gambarkan surah 45 ini, kalau mereka bunuh mereka. Kalau kamu dirusak telinganya, dirobek telinganya, robek telinganya. Kalau dirusak matanya, rusak matanya. Itu hukum Al-Quran Bapak Ibu. Tidak ada hukum di dunia ini yang sehebat hukum Al-Quran ini. Ya, itu petunjuk lurus untuk manusia. Ya Allah katakan Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau adalah orang membunuh sekarang, nah kalau ada hukum yang ada sekarang ini membunuh, kemudian dia ditahan 20 tahun. Nanti dapat remisi segala macam, tinggal 5 tahun. Yang 20 tahun itu Bapak Ibu, yang memberi makannya di sana rakyat. Di antara rakyat itu adalah orang yang terbunuh itu. Dan akhirnya dia bebas. Kemudian nanti dia membunuh lagi. Itu sifatnya Bapak Ibu ya, kita lihat di dunia ini. Hebatnya Al-Quran, kalau ada yang bunuh dia. Artinya apa? Berpikir 1000 kali orang mau membunuh orang Bapak Ibu. Kalau dia mencuri, potong tangannya, itu Al-Quran. Kalau sekarang ada orang mencuri miliar-miliar, kena 6 tahun. Ada misi habis, nanti dia menikmati apa yang dicurinya itu. Potong tangannya, 1000 kali berpikir orang Bapak Ibu untuk bisa mencuri lagi. Hebatnya Al-Quran, hebatnya Al-Quran. Itu nikmat terbesar Bapak Ibu, tapi orang tak mau dengan hidup dengan Al-Quran ini Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu ya, kalau dirobek telinga, robek pula telinganya. Tapi tak boleh lebih dari itu. Seperti itu Allah gambarkan dalam Al-Maidah 45 ini. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran adalah nikmat yang terbesar. Hiduplah kita dengan Al-Quran itu.
Kemudian Bapak Ibu, pagi ini sedikit saja kita singgung ya nikmat Al-Quran itu. Nikmat dunia, nikmat Al-Quran itu sampai akhirat Bapak Ibu. Kalau nikmat dunia itu hilang di dunia saja. Jabatan hilang di dunia. Bagaimanapun banyaknya uang kita hilang di dunia Bapak Ibu ya. Kemudian kesehatan misalnya di dunia hilang Bapak Ibu. Tapi nikmat Al-Quran mulai di dunia sampai akhirat nanti Bapak Ibu. Itu hebatnya Al-Quran. Al-Quran ini akan menuntun manusia ya. Bagaimana Al-Quran ya, syahrul Ramadan allazi unzila Al-Quran hudan linnasi, petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu Bapak Ibu, kalau selamat dunianya dengan Al-Quran ini, dipastikan selamat akhiratnya. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini petunjuk dari dunia sampai akhirat nanti. Sedangkan yang kita banggakan, kesehatan kita, harta kita, jabatan kita, semuanya akan hilang. Yang tidak hilang adalah Al-Quran Bapak Ibu. Untuk itu hiduplah dengan Al-Quran, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Kemudian Al-Quran ini Bapak Ibu, kita tahu ya, obat hati kita ya, obat hati yang tidak dijual di apotek Bapak Ibu. Al-Quran itu Bapak Ibu, obat hati yang tidak dijual di apotek ya. Alazibikillah tatima qulub, hanya dengan zikir hati akan tenang Bapak Ibu ya. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu ya, obat hati yang tidak dijual di apotek. Obat ke dah nak buat cari tak ada. Yang ada, bacalah Al-Quran, peganglah Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, kita akan tenang hidup kita Bapak Ibu. Buat balik dah ubik ke mahkamah ni Bapak Ibu nak sakit ke nak hilang. Tapi walaupun sakit keras kita, baca Al-Quran, kita yakin Allah datangkan kepada kita, Allah yang datang penyakit itu untuk apa? Untuk membuat pahala bagi kita, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Nanti kita akan bahagia di akhir kelak Bapak Ibu. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu betul-betul nikmat terbesar yang obat ya. Al-Quran ini sebagai sifat, ia sebagai obat yang tidak dijual di mana-mana, yang adanya dalam Al-Quran. Baca Al-Quran, pegang Al-Quran ini Bapak Ibu. Kemudian nikmat terbesar ini Bapak Ibu, Al-Quran ini pembeda antara hak dan yang batil. Pahami Bapak Ibu, kami menyampaikan kepada kita semuanya, kalau hiduplah orang tahu nama haknya, nama indak haknya, nama yang hak, nama yang batil, bisa orang membedakan Bapak Ibu. Orang bisa mendengar, orang bisa tahu, kami bisa mendengar, tapi menjalankan itu manusia tidak bisa. Tapi kalau terjalankan hak dan yang batil ini, perbedaan antara hak dan yang batil ini ada dalam Al-Quran, selamat manusia itu, bahagia manusia itu, baik dunia maupun di akhirat. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, manusia hanya tahu Al-Quran itu pembedaan antara hak dan yang batil, tapi tak mau mempelajari, tak mau membaca, dan tak mau hidup dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu nikmat yang terbesar. Kemudian Bapak Ibu, sedikit lagi kami singgung yaitu surah Ar-Rahman tadi Bapak Ibu. Alamul Quran khalaqal insan, Allah turunkan petunjuk dulu, baru Allah ciptakan manusia. Artinya apa? Begitu hebatnya Al-Quran ini Bapak Ibu. Tak ciptakan manusia baru petunjuk. Allah siapkan petunjuk dulu, penuntun kehidupan manusia selamat dunia dan akhirat, baru Allah ciptakan manusia. Tidak salah Allah, luar biasa Allah Bapak Ibu. Dan Allah berikan Al-Quran ini penuntut hidup kepada kita. Mudah-mudahan kami dan kita semuanya hiduplah kita benar-benar dalam Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah, khususnya ya jemaah MJHS yang betul-betul tiap pagi kita mendengarkan pengajian, beribadah kepada Allah. Allah izinkan kita semuanya berkumpul di surga nanti. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.